Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi bersama saya Firdaus dan sekarang kita akan membahas lagi tentang TOEFL. Nah, dari video sebelumnya kita sudah membahas tentang skill satu bahwa kita tahu bahwa dalam setiap kalimat harus mempunyai satu subjek dan satu kata kerja. Bagi yang belum tahu apa itu skill satu, silakan bisa cek videonya ya. Oke, di video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke skill 2. Apa skill 2 ini? Yaitu be careful of object of preposition. Apa sih preposition itu? Adalah preposition adalah suatu kata yang biasanya ditaruh di depan atau biasa orang menyebutnya adalah kata depan. Ya, itu namanya preposition atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah preposisi. Nah, kenapa di sini dikasih judul be careful of object of preposition? Hati-hati dengan yang namanya object of preposition. Kenapa kita harus hati-hati? Karena begini, setiap yang menambahkan preposition, dia tidak akan pernah menjadi subjek meskipun dia posisinya di depan. Oke, saya ulangi, jika ada suatu kata yang terdapat preposition, maka dia bisa dipastikan bukan subjek, tetapi dia berubah menjadi objek meskipun posisinya di depan. Karena kita tahu bahwa setiap kalimat kan biasanya subjeknya itu di depan. Tetapi di sini kadang objek bisa ditaruh di depan, tapi dengan syarat dia harus menambahkan preposition. Lalu apa itu preposition atau kata depan tadi? Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa dijeda lalu di screenshot untuk nambah-nambah. Tapi sebenarnya ini hanya contoh aja ya, sebenarnya masih banyak. Ya, tapi ini yang paling sering muncul. Oke. Nah, kita lanjut. Sudah screenshot ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini. Contoh. Di sini ada after his exams, Tom will take a trip by boat. Nah, yang ditanda kurung ini ya, after these exams dan by boot adalah objek. His exams dia adalah objek. Kenapa objek kan ditaruh di depan? Nah, karena di sini ada after. After di sini adalah preposition. Ya, after di sini adalah preposition. Maka his exam di sini dia berubah menjadi objek. Ya, tulisannya jadi kotak ya, O-nya jadi kotak ya, nggak masalah ya. Yang penting dia anggap aja O, objek. Lalu di sini ada by boot. Boot di sini adalah juga objek. Kenapa? Karena ada preposition di sini. Nah, ingat satu subjek, satu kata kerja. Lalu subjeknya mana? Subjeknya adalah Tom. Kenapa Tom bisa disebut subjek? Karena dia tidak menambahkan preposition di dalam kata Tom di sini. Lalu will take-nya adalah verb atau kata kerja. Maka dia lengkap. Ada subjek yaitu Tom, will take adalah kata kerjanya atau verbnya. Dan ingat his exams di sini bukan subjek tetapi dia objek gara-gara ada preposition yaitu after. Oke. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Oh, ini udah ada jawabannya ya, nggak apa-apa. With his friend, titik-titik found the movie theater. Nah, sekarang kita lihat his friend di sini, his friend di sini adalah sebagai objek. Lah, kenapa objek? Ada preposition yaitu with yang menyertainya. Found adalah verb atau kata kerja. Ingat, dalam kalimat itu harus ada subjek lalu ditambahkan verb. Subjek lalu ditambahkan verb. Tulisannya kurang besar ya mungkin. Saya akan ganti tulisannya. Nah, dalam kalimat harus ada subjek dan verb. Satu subjek dan satu verb. Satu subjek dan satu kata kerja. Ya, kalau masih bingung lihat ya video sebelumnya. Nah, karena kalau nggak lihat video sebelumnya nanti akan gagal paham. Ya, bingung apa itu. Ya, yang penting intinya ini. Nah,
Karena dia tidak memiliki subjek. Kenapa tidak memiliki subjek? Ingat, found di sini adalah dia verb. Oke, found di sini adalah verb atau kata kerja, sedangkan his friend adalah tadi apa? Objek, ya, objek ya. Maka yang kurang adalah subjeknya. Ingat, objek itu bebas. Mau ada, mau tidak ada, dia nggak penting. Ya, ya dalam kalimat itu begitu. Objek itu boleh ada, boleh tidak, tergantung dari suatu kalimatnya. Yang penting ada tadi subjek dan verb-nya. Verb-nya found, subjeknya tidak ada. Otomatis titik-titik di sini atau garis ini adalah yang menandakan subjek. Kita lihat, ini sudah ada jawabannya ya, B. Kenapa B? Karena begini, kita bahas yang satu-satu. Has. Has dia adalah kata kerja. Tidak mungkin kata kerja ketemu kata kerja. Ya, sedangkan tadi yang kita cari adalah subjeknya. Later. Later juga bukan subjek, tapi dia namanya adverb of time. When. When, kapan. Dia adalah question word. Maka subjeknya hanya satu, yaitu tadi adalah jeng, yaitu he-nya yang benar. Ya, karena he kita tahu subjek ya. I, you, they, we, she, he, it. Dia adalah otomatis pasti subjek ya. Oke, nah itu ya. Ya sebenarnya semudah ini untuk mengerjakan TOEFL ya. Kita tahu, kita mungkin nggak tahu artinya, tapi saya bisa jawabnya. Itu caranya ya. Itu triknya. Oke, nah sekarang kita latihan. Oke teman-teman, kita sekarang akan latihan dulu exercise. Tadi ingat, meskipun dia ditaruh di depan, diletakkan di depan, ya jangan langsung menjudge bahwa itu adalah subjek. Ya, bisa dipastikan itu objek kalau dia memiliki preposition. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, di sini akan saya kasih 10 soal. Siapkan dulu teman-teman, jeda dulu boleh videonya, siapkan dulu buku dan ya intinya alat tulisnya ya. Intinya alat tulisnya silakan siapkan. Kalau misalkan teman-teman menjawab kalau misalkan dalam kalimat itu benar, tulis C ya, correct. Ya, ini correct ataupun kalau teman-teman menganggap itu salah, tulislah I ataupun incorrect. Ingat hanya jawab C atau I saja. Ya, nggak usah ditulis kalimatnya. Ya, siap? Ingat, setiap soal saya akan kasih waktu 5 detik saja. Kalau kenapa 5 detik kok cepat amat? Ya, karena kita harus butuh gerak cepat. Nah, sekarang kita mulai. The question of number one. Okay, please. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next, number 2. 1, 2, 3, 4, 5. Next, number 3. 1, 2, 3, 4, 5. Next, number 4. 1, 2, 3, 4, 5. Next, number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5. Number 7. 1, 2, 3, 4, 5. Next, number 8. 1, 2, 3, 4, 5. Next, number 9. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the last. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, teman-teman sekarang kita bahas. Nah, number 1, itu benar atau salah? The interviews by radio broadcasters dan seterusnya. Dia correct. Kenapa kok correct? Oke, sebentar saya ganti dulu. Ini pakai adalah. Kenapa dia benar? Karena kita lihat subjeknya mana? The interviews. Dia adalah subjek. Ingat, satu subjek, satu kata kerja. Subjeknya satu, the interviews, dan kata kerjanya yaitu were. Oke, sekaligus apa ya sekaligus mereview ya bahwa to be itu dia dianggap kata kerja. To be itu apa ya? Cek aja lah video sebelumnya ya. Nggak mungkin saya bahas lagi di sini. Oke, number 2. Dia jawabannya, oh, ya udah. Ya, number 2 dia incorrect. Ya.
Tadi tombolnya kepencet 2 kali. Oke, number 2, dia incorrect. Kenapa? Kita lihat. In the last possible moment, dia subjek atau objek? Dia adalah objek. Nah, kenapa objek? Karena dia memiliki preposition yaitu in. Nah, teman-teman bisa lihat in ini adalah preposition, maka the last possible moment adalah objek. Before take off. Take off juga dia objek. Kenapa objek? Karena ada kata before-nya. Nah, gara-gara ada kata before, ya, ada before, maka dia jadi objek. Lalu took di sini adalah kata kerja. Nah, lihat tidak lengkap dia kalimatnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki subjek. Nah, yang dia miliki hanya kata kerjanya saja. Sorry. Number 3, dia benar. Kita lihat at the neighborhood flower shop. Dia adalah objek. Kenapa? Ada preposition. Lalu subjeknya mana? Subjeknya adalah flowers. Dan flowers di sini dia murni tanpa ada penambahan preposition. Maka flowers bisa diindikasikan sebagai subjek. Nah, sekarang kita baca lagi. Apakah ada kata kerjanya? Oh, ada, yaitu can be delivered. Can be delivered adalah kata kerjanya atau verbnya. Maka dia lengkap, udah ada subjek yaitu flowers. Kata kerjanya yaitu can be delivered. Maka dia correct atau benar. Oke. Number 4, dia juga correct. Kita lihat the progressive reading methods adalah subjek. Oke. This school adalah objek. Kenapa? Ada preposition yaitu at. Are given-nya adalah kata kerja. Dia sudah lengkap. Subjeknya the progressive reading methods. Lalu kata kerjanya yaitu are given. Nah, oke. Next, number 5. Dia incorrect. Nah, kenapa incorrect? Nah, apakah ada yang kurang? Kita lihat. For the last 3 years adalah objek. Kenapa objek? Ada for di sini. For di sini sebagai preposition. Oke, maka the last 2 years dia objek. Various hospitals. Dia juga objek. Kenapa objek? Ada preposition yaitu at. The country. Dia juga objek. Ada ini, ada in-nya. In-nya adalah preposition. Maka dia jadi objek. Oke, kita dari sini dari kata for sampai in the country belum sama sekali menemukan subjek. Lalu kata kerjanya yaitu has been practicing. Ya, has been practicing adalah dia verb, maka dia hanya memiliki verb, tidak memiliki subjek. Next, number 6, dia correct. Oke, in the past. The past-nya adalah objek. Kenapa? Karena in-nya karena ada in-nya. In-nya itu preposition. Maka the past jadi objek. Subjeknya mana? A career. A career itu dia subjek. Karena dia tidak menambahkan preposition sama sekali. Politics, dia juga objek. Kenapa? Karena ada in-nya, ada preposition. Ingat, subjeknya cuma satu yaitu a career. Lalu kata kerjanya mana? Di sini kita lihat was. Was dia sebagai verb atau kata kerja, maka dia correct ataupun benar. Number 7, dia incorrect. Incorrect kenapa? Lihat, apakah dia tidak lengkap? Perhatikan, shopping. Shopping dia adalah subjek. Ya, kok verb ing itu jadi subjek? Nah, mungkin ada yang bingung. Shopping kan verb ing dia kok jadi subjek? Nah, ini namanya gerund. Apa itu gerund? Nah, itu ada pembahasan nanti ya. Karena nggak mungkin saya membahas di sini karena nanti kepanjangan ini video. Ya, jadi ini kita anggaplah sebagai subjek. Ya, shopping di sini subjek. Kata kerjanya mana? Kita lihat. Tapi kita analisis dulu. The downtown dia adalah objek karena ada in-nya. Ya, the downtown area. Lalu the city dia objek karena ada of-nya. Kata kerjanya yaitu has improved. Ya, has improved adalah verb-nya atau kata kerjanya. Nah, itu kan lengkap. Ada shopping-nya subjek, ada has improved-nya adalah kata kerja. Kenapa kok bisa incorrect atau salah? Karena di sini memiliki 2 subjek yaitu it. Ya, it-nya adalah subjek, ya kan? Dia harus memiliki 1 subjek saja. Saya ulangi, ada motor lewat. Ya, it ini subjek, shopping juga subjek,
Karena dia memiliki dua subjek, otomatis dia incorrect. Karena dalam satu kalimat dia harus memiliki satu subjek saja. Oke, satu subjek, satu kata kerja. Otomatis nomor 7 ini dia incorrect atau salah. Oke, good. Number 8. Number 8 dia correct. Nah, kenapa correct? Apakah lengkap? Kita lihat. The building sites dia adalah objek. Kenapa objek? Ada kata at-nya, ya, prepositionnya. Lalu subjeknya mana ini? The carpenters. Dia murni tanpa menambahkan preposition. Oke. Kata kerjanya mana? Nah, ini were given. Oke, dia lengkap. Subjeknya the carpenters. Lalu kata kerjanya yaitu were given. Oke. Next, number 9. Dia incorrect. Kenapa incorrect? The fever and headache. Ya, banyak orang bilangnya headache ya. Awas, ini bacanya headache. Nah, pakai K, headache. Oke. For the fever and headache, dia adalah objek. Kenapa objek? Karena memiliki preposition yaitu for. Oke. Lalu kata kerjanya yaitu took. Nah, took di sini apa? Kata kerja. Subjeknya mana? Tidak ada. Dia tidak memiliki subjek. Maka dia incorrect atau salah. Number 10, dia correct ataupun benar, berarti kalimatnya lengkap. Kita lihat the report, dia adalah subjeknya, ya, karena dia tidak mau menambahkan preposition. Ya, lanjut, was-nya adalah kata kerjanya atau verb-nya. Complete documentation, dia adalah objeknya karena memiliki kata with atau preposition-nya. Gitu, ya, jadi lengkap dia. The report-nya adalah subjek, was delivered-nya adalah verb. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang atau gampang banget? Ya. Jadi semudah itulah ya. Menurut saya sih ini mudah ya, karena baru skill 2 ya. Karena begini, untuk materi dari saya makin ke sana itu bukan makin sulit, tetapi justru makin mudah. Nah, makanya saya harap teman-teman selalu mengikuti setiap video dari saya supaya apa? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan TOEFL dengan baik dan mendapatkan target skor maksimal. Gitu. Oke, maksimalnya berapa? Ya itu sesuai kebutuhan. Ada yang bilang 450, ada yang 500, ada yang 550, tergantung dari lembaganya ataupun apapun itu ya yang dibutuhkan. Ya teman-teman mau butuhnya berapa lebih tinggi ya itu lebih bagus gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh komen ya ataupun ya komen saja lah ya atau boleh inbox lah ya sekaligus. Ya, kalau misalkan masih belum paham juga ya silakan bisa direview terus untuk video ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat teman-teman. Sukses selalu.